Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan Autodesk Fusion atau bagaimana cara membuat simulasi CNC menggunakan software Autodesk Fusion. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu saya mulai dari mengubah jenis file part yang saya miliki dari IPT menjadi STEP. Karena kalau file IPT yang kita buat dari menggunakan software Autodesk Inventor tidak bisa dimasukkan langsung ke Autodesk Fusion, melainkan harus diubah menjadi filenya jenisnya STP. Jadi cara mengubah filenya itu masuk ke part yang sudah kalian buat, bebas ya mau menggunakan Autodesk Inventor atau AutoCAD, tapi di sini saya menggunakan Autodesk Inventor. Lalu masuk pada menu file, pada menu Save As, pilih Save Copy As. Pada bagian pojok kanan bawah kita ubah filenya menjadi jenis STEP, lalu simpan pada folder yang sudah kalian buat. Setelah mengubah jenis filenya, selanjutnya kita masuk di software Fusionnya. Lalu langkah selanjutnya adalah klik Open. Masuk ke Open from my computer, masukkan file yang tadi sudah kita save, klik Open. Nah, ini adalah tampilan dari software Autodesk Fusion. Untuk membuat simulasinya, pada bagian desain ini ada tanda panah, kalian klik, lalu masuk pada bagian manufaktur. Pada bagian manufaktur ini, selanjutnya kita pilih new setup atau setup baru. Nah, pada bagian setup baru ini ada banyak settingan yang harus dipilih. Salah satunya ini ada tipe operasi. Di sini ada milling itu freeze, turning bubut, cutting seperti pemotongan, ya, ada cutting laser, ada waterjet. Lalu ada aditif, itu kalau nggak salah tuh split 3D print menambahkan. Jadi kita pilih milling sesuai dengan yang saya akan kerjakan. Nah, selanjutnya pada bagian orientation, ini fungsinya untuk menentukan atau menyeting titik koordinat dari Z axis, Y axis, dan X axis. Saya pilih menggunakan Z axis dan X axis. Z-nya itu yang mewakili atas dan bawah, lalu pada X-axis itu yang mewakili kanan dan kiri. Nah, setelah itu klik pada box point. Ini box point itu seperti titik 0 alat pemotongnya. Jadi saya pilih di bagian pojok kanan bawah. Nah, ini kan panahnya mengarah ke bawah, ini bisa kita ubah jadi mengarah ke panah atas. Selanjutnya masuk ke menu stok. Stok ini seperti bahan mentah. Ini memang bahan mentah. Jadi stoknya itu bisa kalian setting sesuai dengan stok yang memang ada pada kalian gunakan. Pilih relative size box. Nah, anggap saja saya punya stok itu atasnya itu kelebihan 2 mili. Jadi kita ubah bagian topnya ini 2 mili. Nah, tadi saya akan memilihnya stok side, ini tuh stok samping ya, kanan kiri. Nah, anggaplah ini itu saya punyanya stoknya kanan dan kirinya itu kelebihan 4 mili. Nah, kalau 4 mili itu biasanya
ininya tuh di sini di sisi kiri 2 mili, di sisi kanan itu juga 2 mili. Nah, ini juga bisa kalian sesuaikan menurut yang ada pada keadaannya. Setelah selesai pada stoknya dan setupnya juga sudah selesai, klik OK. Nah, jika di sini ada tanda centang, maka setupnya berhasil kita buat atau tidak ada masalah. Nah, karena setupnya sudah kita buat, langsung kita kerjakan bagian ini ya, bahan mentahnya ya, sebelum pemakanan pada modulnya atau pada part yang ingin kita buat. Tentunya kita pasti akan melakukan pemakanan pada bagian bahan mentah ini. Jadi pada bagian 2 dimensi kalian pilih face. Face itu fungsinya untuk meratakan bahan. Nah, pada bagian menu ini kalian pilih tool di select itu dipilih, memilih tool. Nah, lalu klik tanda plus dan di sini ada banyak tools. Nah, karena di bengkel saya punya flat and mill, jadi kita pilih saja, masuk ke cutter dan diameter dan shaft diameter ini sesuaikan dengan yang teman-teman punya. Kalau saya punya itu 4 mm. Kalau sudah bisa, kalau sudah selesai di sini, klik OK. Lalu klik select. Nah, maka otomatis alatnya atau toolnya itu akan muncul di sini. Nah, setelah pemilihan tool selesai, kita akan melakukan penyetingan pada kecepatan spindle. Ini spindle speed. Kita ubah, ini kita sesuaikan dengan jenis material dan kekuatan mesinnya ya, dan juga tentu saja bahan dari toolnya. Kita isi 2500 dan pada cutting feed rate-nya juga kita ubah menjadi 100 mm per menit. Setelah selesai, masuk pada bagian H. Nah, H ini kalian bisa atur pada top H dan bottom H-nya. Bottom H itu paling bawah dari pemakanannya. Intinya itu pemakanan terakhirnya itu paling bawah lah. Kalau top H itu pemakanan dari atasnya. Seperti kalau saya makan bagian atas ini, benda modulnya ini, pasti ini akan menjadi sebuah bottom H dan benda atau material dasarnya itu akan menjadi top H. Jadi ini berada di atas stok atau di atas bahan, kita kasih offset itu sekitar 1 mili. Ini bottom edge-nya tidak perlu diberi offset. Nah, ini ada muncul tanda merah karena ini kalau dilihat-lihat red edge height sama feed edge-nya itu punya ukuran yang sama ya. Terlebih lagi ini kan pakainya top edge, otomatis ini juga nggak jauh beda dari top edge ini. Jadi kita perlu ubah, kita naikkan menjadi 7. Nah, udah bisa nih. Nah, jadi nanti bendanya itu mulai memakannya itu di atas materialnya, di atas bahan mentahnya itu dengan offset 1. Jadi nanti di atas ini nggak langsung makan dari bahan mentahnya, tapi dimulai dari atasnya. Setelah selesai pengaturan H, kita masuk pada page. Nah, pada page ini ada namanya path direction.
Ini kita pilih 0 ya, karena kalau 0 itu pasti pemakanannya itu dari samping ya, samping ya. Kalau 45 itu pasti miring, kalau 90 tuh nanti tegak. Atau ini pilih 90 aja lah, coba nanti pada hasilnya tegak makan. Nah, di sini ada pass extension. Pass extension itu seperti melebihkan supaya tidak ada bahan yang belum selesai dimakan. Untuk jaga-jaga aja. Tapi ini akan saya kasih 0 karena saya mau kasihnya di bagian stop offset. Saya mau lebihkannya itu dari setengah dari tool flat end mill-nya ya, kan 4, berarti kan setengahnya itu 2, supaya nanti itu nggak ada bahan sisa yang kemakan, nanti kan dipunjuli sedikit, dilebihkan. Lalu pada bagian step over itu adalah jarak antar pemakanannya pada pass direction ini. Nah, ini kita ubah menjadi setengah juga, setengah dari end mill, flat end mill. Ini ada both ways, kita pilih aja both ways langsung. Nah, lalu yang terakhirnya ada multiple depth. Jadi ini seperti pemakanan ke bawah atau Z axisnya, tapi dilakukan secara bertahap. Misal tingginya 3, kalau nanti diklik dan disetting 1,5, berarti nanti totalnya itu 2 kali turun. Ini juga dilakukan multiple depth supaya tool buat pemotongannya itu tidak patah. Nah, karena ini flat end mill saya itu diameternya 4, ini juga kita buat di tengahnya. Nah, kalau sudah kalian bisa klik OK. Nah, ini sudah muncul tanda centang, itu berarti setting simulasinya itu berhasil. Nah, coba kita klik kanan lalu klik simulasikan. Nah, kurang lebih ini pemakanannya seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bendanya ini nggak akan langsung makan bahannya karena memang saya kasih offsetnya tadi 1 mm, jadi ini nggak makan. Baru nanti saat balik lah ini mulai makan. Selanjutnya setelah proses phase-nya itu selesai, kita akan melanjutkan prosesnya itu selanjutnya melakukan proses pemotongan pada bagian lubang, pada bagian ini juga lubang yang berbentuk persegi. Nah, caranya itu pada 2 dimensi, klik pada menu 2 dimensi bracket. Karena tadi kita toolnya sudah pilih, jadi ini tidak perlu diubah lagi. Kalau misal mau diubah juga bisa, silahkan, tapi kalau saya masih tetap pakai flat end mill yang tadi digunakan untuk proses phase. Nah, seperti sama dengan yang tadi ya, kita atur kecepatan daripada spindle speed-nya dan cutting feed rate-nya. Selanjutnya masuk pada menu geometri ini, klik pada garis, jangan pada bagian lubangnya ya, tapi bagian garisnya ini, garis terdalamnya ini, supaya prosesnya itu berhasil ya. Karena kalau klik pada bagian ininya nanti tidak akan bisa gitu. Nah, bagian ini juga saya klik. Selanjutnya bagian ini, dan ini. Nah, setelah geometrinya sudah kita pilih, selanjutnya kita masuk pada bagian H kembali. Nah,
Pada bagian hedge ini, kalau tadi itu bagian stok top, sekarang kita ubah ke model top ya, karena stoknya kan sudah kita selesai makan tadi, jadi tidak perlu ditetapkan menjadi stok top, melainkan dari atas modelnya langsung. Nah, offsetnya masih sama, saya kasih sekitar 1 mm. Dan ini batas bawahnya ya. Tadi kan saya pilihnya itu di sini ya. Nah, tapi saya takutnya nanti kalau tidak ada offsetnya atau 0 mm ini, takutnya nanti pemakanannya cuma sampai sini, nggak full. Jadi nanti kalau di mesinnya tuh pas prakteknya pasti kan pernah ngalamin pemakanannya tuh nggak sampai bawah kan. Nah jadinya ini pada offsetnya kita kasih -1. Nah, jadi nanti tuh pemakanannya dilebihkan 1 mili ke bawah ya, untuk memastikan pemakanan itu selesai. Setelah hedge-nya sudah kita atur, masuk ke bagian proses. Nah, pada menu toleransi ini saya lebih suka pakai toleransi 0,01. Setelah itu bagian both ways ini terserah, boleh kalian select atau boleh kalian pilih atau tidak kalian pilih, tapi saya akan pilih saja karena ini sebenarnya fungsinya tuh saat proses additif ya. Kalau ini kan saya masih proses pocket. Nah, yang paling penting itu ada bagian ya toleransi sama nih maksimum set over, itu jarak pemakanannya ya. Ini sebenarnya sama tadi, intinya masukkan aja setengah dari diameter dari toolsnya. Pada bagian multiple depth ini juga kita centang dan masukkan nilainya sekitar 2 mili. Nah, order by depth-nya ini kita centang juga. Nah, lalu pada stop to left ini, nah ini ada radial stop to left dan axial stop to left. Ini sebenarnya itu seperti toleransi, kayak bahannya itu sengaja tidak dimakan sampai selesai. Kalau saya tahu ini kayak buat proses finishing ya. Nah, jadi saya kasih 0 saja. Nah, jadi yang perlu kita atur tadi itu toleransinya, lalu maksimum step over, lalu bagian multiple depth-nya ini kita ganti 2 mili, centang pada bagian order by depth, dan ubah radial stop to left dan axial stop to left-nya itu jadi 0 mili. Nah, masuk ke linking. Pada bagian linking ini yang perlu kita ubah itu pada bagian yang namanya rem pin clearance height. Nah, ini tuh jadi end mill tuh kan pastinya berputar, saat makan tuh berputar. Nah, ini tuh berputar. Kalau di sini diisinya 2500, maka end mill-nya itu berputar di ketinggian 2500 dari benda atau modul yang kita buat. Nah, karena 2500 ini terlalu tinggi, jadi kita ubah menjadi 1 mili saja. Jadi nanti ini benda, ini modul kan. Nah, jadi nanti saat turun ke sini sekitar ukuran 1 mm terhadap benda kerjanya, nanti mulai berputar atau mulai melakukan proses pemakanan ya. Fungsinya supaya pemakanannya itu nggak langsung menabrak, tapi nanti mulai ngikis tipis dari atas. Lalu jika sudah selesai pada proses linking, klik OK. Nah, ini adalah hasil dari prosesnya. Kita simulasikan, klik kanan, lalu pilih menu simulasi.
Setelah kita selesai melakukan proses pocket pada lubang-lubang yang ada di modul ini, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pemakanan pada ini, membentuk dari bahannya yang persegi ini menjadi bentuk modul yang sudah kita buat, seperti ini adalah bahan. Nah, berbeda dengan pembuatan lubang yang menggunakan pocket, sekarang saya akan melakukannya menggunakan adaptif. Jadi bedanya pocket sama adaptif itu, kalau adaptif dimulai dari sisi terluar benda atau bahan mentahnya tuh dia memakan, namun dari sisi terluar bahannya. Sedangkan kalau pocket itu langsung menuju ke titik tengah dari yang sudah kita pilih. Nah, kita klik pada menu adaptif, kita ubah RPM-nya, spindle speed-nya menjadi 2500. Kita ubah cutting feed rate-nya menjadi 100. Selanjutnya masuk pada menu geometri. Pada menu geometri ini pilih garis yang membentuk, yang membentang, yang mengikuti dari bentuknya ini, dari bentuk modulnya ini. Kalau atasnya kan seperti ini, kita klik paling bawahnya. Nah, ini kan ada chamfer nih, jangan klik di atasnya ya, tapi klik di bawahnya. Kalau klik di atasnya, nanti pemakanannya akan sampai sini saja, tidak sampai sini. Kita klik pada ini, paling bawahnya, ini tampilannya nih. Sekali klik saja. Nah, ketika sudah dipilih, masuk pada bagian edge. Nah, saya akan mengubahnya pada top edge dan bottom edge-nya. Pertama pada bottom edge, sama seperti tadi, untuk jaga-jaga dari pemakanan yang kurang atau tidak selesai, saya lebihkan 1 mm supaya pemakanannya benar-benar selesai. Lanjut pada top edge-nya, ini kita ubah lagi menjadi model top, dan offsetnya kita ubah sekitar 0,5. Nah, ini dan setelah kita menyeting pada bagian menu edge, masuk ke menu paste. Nah, toleransinya kita pilih menjadi 0,01. Nah, tapi ini sebenarnya toleransinya terserah mau kalian kasih berapa, tapi saya prefernya tuh kasih 0,01. Pada optimal load, nah ini kita kasih setengah dari ukuran diameter toolsnya. Lalu pada menu put waste ini kalian centang, karena kalau tidak dicentang nanti pemakanannya itu satu arah, akan lebih lama daripada kalau kalian centang. Nah, centang itu kan arahnya bisa maju, bisa mundur, bisa kanan kiri. Nah, lanjutnya pada menu multiple depth ini kita centang maksimum rocking step down, ini kita beri nilai setengah juga dari diameter toolsnya. Setelah itu kalian klik order by depth, dan pada toleransi radial dan aksial stopnya ini kita ubah menjadi 0. Nah, masuk pada menu linking, sama halnya dengan saat kita proses pembuatan lubang, hanya satu yang perlu kita ubah, yaitu pada bagian ramping clearance edge. Nah, ini saya ubah menjadi 0,5 juga, 0,5 mm. Setelah diubah, setelah selesai settingan ini semua, klik menu OK. Nah, ini tandanya sudah centang ya. Jadi ini sudah berhasil kita setting. Nah, ini ada simulasinya. Nah, ya, berbeda halnya dengan tadi yang
proses pemakannya tuh langsung dari tengah langsung ke sini. Ini dimulainya dari samping karena ini pakainya adiptif, jadi bendanya akan memakan dari sampingnya, bukan dari tengahnya, bukan dari sininya ya. Jadi kalian harus bisa menentukan kapan saya menggunakan bracket, kapan saya menggunakan adiptif. Cepat-cepat saja. Oke. Nah ini hasilnya. Seperti inilah hasil dari adaptive clearance. Setelah adaptive clearingnya selesai, kita buat quick exit simulation. Selanjutnya kita masuk pada proses tahap terakhir, yaitu pembuatan chamfer. Ya teman-teman, chamfer ini namanya chamfer. Pada proses pembuatan chamfer, klik pada menu 2 dimensi, pilih 2 dimensi chamfer. Pada toolnya kita pilih klik tanda plus untuk menambahkan, pilih chamfer mill. Karakternya ini saya isi sesuai yang ada. Nah, ini sudah selesai saya setting, lalu klik OK, klik pilih switch. Ini sudah saya tambahkan dan terpilih pada bagian toolnya. Kita atur spindle-nya, kita samakan dengan yang proses-proses sebelumnya, lalu juga cutting feed rate-nya. Nah, setelah selesai setting tools dan kecepatan spindle dan cutting feed rate-nya, masuk pada menu bagian geometri. Nah, pada geometri ini di menu chamfer, klik pada bagian atas chamfer, bukan pada bagian bawah ya, tapi bagian atas chamfer. Nah, ini juga ini bagian atas chamfer. Setelah selesai, kita pilih pada bagian geometri. Pada bagian edge, kita pilih dari top edge-nya ini kita ubah menjadi model top dan memiliki offset sekitar 0,5 mm. Dan ini tidak perlu kita ubah ya, bagian bottom edge-nya. Setelah selesai, kita masuk ke bagian faces. Pada bagian faces ini, lalu di chamfer tip offset, nah kita kasih angka sekitar 3 mili. Lalu pada bagian linkingnya tidak perlu ada yang kita ubah, jadi langsung kita klik OK. Nah, ini sudah selesai, sudah tercentang, atau ini sudah bisa. Selanjutnya kita klik simulasikan, kita kasih kecepatan pelan. Oh maaf ya, saat pada proses simulasi dan ternyata
pada proses pengerjaannya tidak sesuai, kita bisa lakukan edit ulang dengan cara klik kanan pada bagian proses yang ingin kalian edit, lalu kalian pilih edit pada bagian editor yang atas ini. Nah, karena saya ingin melakukan pengubahan pada chamfer tip offsetnya ini, jadi kita ubah jadi 1 mm saja untuk ubah. Nah, kita klik OK. Coba sekarang kita simulasikan. Ini coloring ini saya buat jadi, udah, kita langsung proses simulasikan. Nah, ini adalah proses chamfer. Nah, exit simulation. Nah, jadi seperti inilah proses pembuatan simulasi simulasi CNC milling menggunakan software Autodesk Fusion. Setelah simulasinya kita selesaikan, kita save pada bagian tab menu save ini ya. Nah, kita buat folder baru. Tutorial simulasi Fusion. Ini namanya juga kita ubah menjadi tutorial. Nah, karena ini tutorial pertama saya, jadi saya kasih nama tutorial simulasi pertama. Klik save. Nantinya ini akan langsung secara otomatis muncul di bagian file di sini. Sepertinya harus keluar dulu. Nanti setelah kalian save akan muncul filenya di bagian home ya, menu home ini ya. Jadi jadi cukup segini tutorial membuat simulasi CNC. Bila ada salah kata ataupun tutorial yang kurang jelas, saya minta maaf dan silahkan beri komentar supaya pada video selanjutnya saya bisa upgrade atau perbaiki bagian-bagian yang memang perlu saya perbaiki. Cukup sekian dari tutorial ini. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.